Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Pecandu Gadget. Kali ini kita kedatangan sebuah pet dari Xiaomi ya. Ini adalah pet yang bisa dibilang sangat-sangat sempurna, tapi ada kurangnya. Jadi nanti kan kita bahas. Tapi seperti biasa, kita akan mulai dengan membahas spek singkat dari ini pet. Nah, ini pet terlihat sangat besar sekali karena ini berukuran 11 inci dengan tipe LCD IPS. Kebalik ini. Ini memiliki resolusi yang cukup ciamik dengan resolusi 2880 x 1800 pixel. Memiliki refresh rate 144 Hz, HDR10 dan Dolby Vision. Jadi dari situ saja kita sudah bisa menyimpulkan kalau ini tablet cocok buat nonton film normal ya, jangan box, jangan itu. Ini juga ditenagai menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 870 dan GPU Adreno 650. Dibekali RAM 8GB, penyimpanan internal bervariasi mulai dari 128 hingga 256GB. Nah, kalau kalian lihat ini memiliki dua kamera juga di sini dan di belakang sini. Untuk kamera depan ini beresolusi 8 megapiksel, sedangkan untuk kamera belakang yang modelnya bagus ini beresolusi 13 megapiksel. Kemudian karena ini pet, ini memiliki kapasitas baterai yang badak atau sangat besar, yaitu sekitar 8.840 mAh, dan juga dapat pengisian fast charger sebesar 33 watt yang termasuk dalam pembeliannya. Kemudian untuk awalnya ini menggunakan operasi MIUI dengan basis Android 13. Untuk lain-lainnya mungkin ini sudah mendukung port UFC Type-C, speaker stereo dengan dukungan Dolby Atmos, dan juga ini cocok buat para seniman digital karena sudah mendukung Mi Pad atau bukan Mi Pad, Mi Pen. Jadi bisa dibuat untuk menjadi ilustrator, menggambar sesuatu. Di sini tuh sudah sangat ciamik. Setelah kita bahas tentang spek singkat, mari kita bahas sedikit tentang model ini pet. Nah, kalau kita lihat ini, kita akan nyalakan dulu sedikit. Kita akan buka ke menu, guys. Ke menu. Oke, jadi bisa kalian lihat di sini, ini cukup bagus, teman-teman ya. Dan memang tidak sangat bejelas sih. Jadi memang cukup lebar, tapi tidak masalah karena layarnya juga masih tergolong sangat lebar dan bagus. Jadi meskipun tidak yang bezel-less banget, tapi ini sudah lebih dari cukup untuk sekedar nonton film dan juga main game. Kita akan cek di samping bagian kiri, ini polos guys, tidak ada apa-apa. Di bagian bawah ini ada speaker stereo, ada mikrofon, ada USB Type-C. Di bagian kiri kanan ini ada ini magnet buat pen, ada ini mikrofon, ini juga mikrofon kayaknya ya. Ini ada tombol volume bawah dan atas. Di bagian atas ini ada speaker stereo yang ada tulisannya Dolby Vision Atmos. Nah, kalau kalian lihat kayaknya nggak jelas ya. Ini juga ada speaker. Ini ada tombol power buat nyalain ini pet. Di bagian belakang kita lihat desainnya bagus, mirip-mirip seperti iPad. Kameranya kotak, mirip dengan Mi 13 atau 14 ya, rada mirip ya. Kalian lihat kameranya juga ada dua, kemudian ada flash, tulisan 13 megapiksel, dan di bagian bawah ini ada tulisan Xiaomi beserta ada magnet buat naruh si pen. Ya kayaknya itu aja sih untuk model, nggak usah banyak cincong ya, karena bisa dibilang ini bagus, tidak terlalu tebal, dan desainnya itu ngotak banget, jadi memang mirip-mirip dengan iPad. Ini juga berbahan aluminium teman-teman ya, ini tidak glossy, ini matte jadi aman kalau kita pegang, nggak bakal ninggal jejak juga. Jadi dari sini kita bisa simpulkan untuk desain ini memang sangat ciamik bagus ya, sangat ciamik bagus, bukan ciamik soro. Oke, setelah kita bahas model juga spek singkat tadi, sekarang kita akan seperti biasa, kita akan serahkan ke teman saya untuk membahas tentang performa, kamera, speaker, dan lain sebagainya. Nanti kita akan sambung di penutupan untuk video kali ini. Jadi kita akan berganti personil seperti biasanya guys. 2 jam kemudian. Oke cuy, balik lagi bareng gua lagi ya. Jadi kita bakal nyobain performa dari Xiaomi Pad 6 ini.
Dan seperti yang sudah disebutin tadi, ini tuh udah dibekalin sama prosesor yang bisa dikatakan sekelas flagship, Snapdragon 870. Ini setara sama Dimensity 1200 ya. Mungkin bukan akan sih, tapi pasti ada plus minusnya. Tapi ini udah kenceng cuy. Nah, untuk mungkin kalian penasaran soal Antutunya. Nah, di sini saya ini nggak sempet nyobain Antutunya ya. Tapi saya nyari dari sumber-sumber kredibel yang lain itu, kalau kita tes pakai Antutu benchmark di versi 10, dia tuh bisa tembus di angka 700 ribuan lebih atau bahkan di 800 ribuan cuy. Ini sih untuk sekelas pet yang kayak gini nih, ini gila banget sih emang. Dan untuk rentang harganya juga ini tuh di marketplace hanya kisaran di angka 3 jutaan lah. Tapi bukan berarti 3 juta kurang. Maksudnya itu 3 juta lebih. Ya nggak sampai 4 jutaan lah pokoknya. Nah, kalau kita udah nyepil sedikit soal kencengnya Snapdragon 870 ini, ya kita di sini mau nyobain soal gamingnya. Ini pasti kalian berpikir atau pengen tahu hasil dari gaming Xiaomi Pad 6 ini. Nah, di sini ada Genshin, PUBG Mobile, dan Mobile Legends seperti biasanya cuy. Nah, pertama kita bakal nyobain Genshin. Nah, kita masuk dan ini seperti biasa ya. Ini fitur-fitur HP-HP ala-ala gaming zaman sekarang nih pasti ada tombol fitur mengambangnya kayak gini. Nah, game turbo kita coba percepat dengan mode performa cuy. Nah, di sini bisa kalian dengerin juga ya. Ini speakernya enak cuy. Ini speakernya sih enak ini. Bentar cuy, ini nggak fokus ini. Nah, kita langsung masuk ke dalam pintu Genshin. Tapi BTW ini loadingnya nggak yang lama banget ya karena tab ini tuh udah dibekalin sama UFS 3.1 cuy. Ini bukan MMC lagi tapi ini 3.1 yang UFS yang biasanya dipakai di kelas flagship ya. Nah, ini bisa dilihat di sini tampilannya oke banget cuy. Meskipun dia cuma tipe layarnya itu bukan AMOLED, tapi ini oke banget, warnanya ngejreng parah cuy. Nah, ini kita masuk, kita lihat settingan di sini. Nah, grafis. Nah, di sini kita pakai yang tertinggi cuy. Nah, tapi di sini tuh custom karena kita ngerubah FPS yang awalnya di 30 menjadi 60, makanya dia kebacanya itu di custom gitu. Dan seperti biasa di sini terlihat ini tuh ada tulisan terlalu berat, tapi nggak masalah karena ini Snapdragon 870 cuy. Ini Snapdragon versi flagship. Nah, ini bisa dilihat ini sih enjoy parah cuy. Ini mungkin bisa dapat di paling drop mungkin 40-an ya. Dan seperti biasa saya nih nggak punya aplikasi buat FPS meternya. Jadi saya cuma mengira-ngira ini sih masih jalan di 50-an atau mungkin kalau dia pas lagi naik-naiknya tuh di 60-an cuy. Tapi yang jelas ini tuh enak banget dan ini tuh tidak terlihat seperti 30 FPS. Nih bisa dilihat di sini. Terus kita kalau switch karakter juga dia nggak nge-frame cuy. Tuh. Ini enjoy parah cuy. Nah, bisa dilihat di sini pemandangan-pemandangan. Tuh, ini tuh nggak burik cuy. Nah, dilihat ya di sini tuh udah oke banget. Dan untuk suhunya, untuk suhu tablet ini tuh nggak panas banget cuy. Meskipun dia belakangnya metal, tapi dia tuh nggak panas yang panas banget gitu, enggak. Ini tuh cuma anget-anget biasa aja. Ya, karena tablet ini tuh cuma punya WiFi doang. Tapi kalau pakai kartu ya mungkin ini sedikit lebih panas karena dia harus narik sinyal cuy. Kayak gitu. Nah, bisa lihat di sini ini sih enjoy parah cuy. Ini nggak tahu ya ini musuhnya di mana cuy. Karena saya ini bukan player Genshin sebenarnya. Nah, ini sih musuh, kita coba. Nah, ini sih suaranya enak cuy. Visual mantep, suara enak. Nah, kurang apa lagi cuy buat tablet ini. Ini sih emang tablet diperuntukkan untuk orang-orang yang kerja-kerja desain ya sebenarnya. Kalau untuk
anak-anak gitu aja sih, ini terlalu overkill cuy. Tuh. Duh. Semut parah. Nah, oke, sekarang kita coba ganti game yang lain cuy. Sekarang kita cobain PUBG Mobile ya. Oke cuy, kita udah di dalam in-game dari PUBG Mobile. Ini sih gede parah cuy, sumpah. Ini sih untuk kalian yang biasanya user HP pakai ini tuh masih belum terbiasa. Tuh ini tuh susah cuy, susah cuy. Tuh ini tuh enak banget sih. Ini sorry ya cuy ya kalau belum seberapa GG, soalnya nggak terbiasa pakai tablet. Nah, oke. Untuk settingannya, cuy. Untuk settingan grafiknya dia itu bisa di HDR Extreme. Sebenarnya tuh ini tuh bisa nih kayaknya ya. Tapi kayaknya harus Ultra XDR ini kita harus download dulu cuy katanya. Tapi di sini saya pakai HDR Extreme, dia itu masih enak, nggak yang panas banget, apalagi sampai frame drop cuy. Masih bisa dapat di 60 fps ini, atau bahkan bisa lebih cuy. Ditambah lagi nih HP udah support 144 Hz. Jadi buat main kayak gini tuh enak parah cuy. Nah tapi emang tangan saya sih nggak terbiasa ya pakai yang segede ini, jadi kayak aneh aja, nggak bisa fast respon aja kayak gitu. Mulus parah cuy, nggak perlu tambah-tambahan fan, kalian ini udah masih enak parah. Kita dulu tuh buat ngeras juga enak cuy masihan. Nah sekarang kita coba pindah game lagi ya. Kita mau nyobain di Mobile Legend cuy. Oke cuy, kita udah ke dalam in gamenya Mobile Legend cuy. Entot. Ini sih udah jelas oke lah. Kalian mau ini? Tar cuy, gue potong dulu. Ini di settingan Mobile Legend grafiknya bisa ultra, dan untuk frame rate-nya dia juga bisa jalan di ultra cuy. Ya karena ini layarnya udah 144 Hz cuy. Ini sih udah kayak monitor gaming ya. Nah ini sebenarnya ini tuh masih ada yang kurang cuy. Kurangnya tuh kurang download datanya ya karena saya ini. Jadi untuk efek-efeknya tuh masih belum kelihatan di sini. Tapi kalian nggak usah khawatir ya. Meskipun kalian udah download datanya sebanyak-banyaknya sampai nggak bisa download lagi. Kalau kalian punya Mi Pad ini untuk push rank Mobile Legend, ini tuh bisa banget cuy. Nah ini bisa dilihat di sini nih, oke banget cuy Mas ya. Cuma saya pribadi sih memang belum terbiasa ya pakai layar dengan sebesar ini. Jadi ya kadang analognya itu kalau saya mencet-mencet itu mungkin kadang miss atau tangan saya nggak ngejangkau di sini cuy. Tuh di sini saya tuh harus merambat dulu tuh tangannya untuk bisa menyampai ke layar yang di pojokan sini cuy. Nah ini tuh ya bisa kalian sendiri lah ya, kalian lihat sendiri. Ini tuh enak, sound juga enak ya, karena dia udah Dolby cuy, kayak gitu. Nah untuk selanjutnya kita bakal cobain kamera dari Mi Pad ini cuy. Nah sekarang kita bakal nyobain langsung atau kita sepil hasil foto dari Mi Pad 6 ini cuy, gaskeun. Dan ini adalah perekaman di resolusi 1080 60 fps. Ini saya sambil jalan di layar sini tuh dia anteng ya. Maksudnya ya ada stabilisasinya, jadi dia tuh terlihat anteng banget cuy. Nah ini saya sambil jalan tuh, dia tuh yang nggak terlalu goyang, yang sampai mengganggu dari kualitas videonya. Dan ini adalah percobaan di 4K 30 fps. Dia cuma mentok di 30 fps cuy. Nah bedanya ini
Ya seperti yang kita tahu ya, ini 4K, jadi otomatis dia itu lebih tajam cuy untuk gambar-gambarnya. Untuk warna dia tuh nggak terlalu pucat, dia masih nunjukin warna-warna dedaunan, pencahayaan juga dia manage-nya oke. Untuk ketajaman ya pasti lebih tajam ya. Nah kayak gitu cuy. Ini saya sambil jalan, ya enggak. Nih saya sambil jalan, ya dia nggak goyang sih. Ya emang enak dari lensanya kayak gitu cuy. Oke cuy, ini adalah percobaan perekaman kamera Mi Pad 6. Ini sih fitur baru cuy, yang baru saya tahu ya, bukan yang fitur baru aja datang, tapi ini fitur yang baru saya tahu. Jadi ini bisa di dual mode kamera cuy, secara bersamaan. Kamera depan, kamera belakang ini bisa jalan bareng cuy. Ini sih hal yang baru saya tahu ya. Ini bisa dilihat di sini warna-warna tone warna untuk kamera belakang ini ya seperti biasa Xiaomi pada umumnya, dia tuh pucat untuk warnanya. Tapi untuk kamera depan ini tuh lebih colorful ya, dia tuh lebih sedikit tajam cuy. Nah kayak gitu. Dan untuk dual video kayak gini atau dual kamera jalan langsung gini, dia tuh cuma jalan di 30 fps cuy kayak gitu. Nah, setelah kalian lihat hasil kamera dari Xiaomi Pad 6 ini kayak gimana? Kalau menurutku sih ini udah cukup ya, atau ya nggak perlu dikomplain lah untuk sekelas Mi Pad gitu loh. Tapi untuk soal speaker ya mari kita coba gitu loh, karena di sini ada enable-nya Dolby gitu loh, yang harusnya ini oke banget. Tapi tadi buat ngegame itu suaranya memang oke. Tapi untuk musik apakah berbeda hasilnya? Ya langsung kita coba ya. Kita langsung coba ke bassnya. Ini saya pakai volume full cuy. Ini sih kenceng parah sih emang. Nah, kalian bisa dengar sendiri ya, untuk bassnya itu menurut saya ini tuh udah enak cuy. Sekelas pad, dia tuh bassnya tuh enak, terus treble-nya juga nggak yang nusuk gitu. Untuk detailnya dia memang detailnya nggak yang perfect ya, tapi ini udah cukup cuy. Untuk sekelas kuping-kuping kaleng kayak saya ini udah cukup gitu loh. Jadi ya untuk speaker ini tablet udah oke lah gitu. Nah untuk baterai, ini baterainya tuh seperti yang disebutkan di awal tadi, ini baterai 8000 mAh cuy. Ini seharian nggak bakal ngabisin ini selama baterainya sehat ya. Apalagi ya yang perlu harus dibahas ya. Kalau menurut saya pribadi sih udah cukup ya. Ini tuh udah menurut saya oke lah untuk dibeli untuk sekelas pad ya. Ini tuh udah oke, speknya juga dapet, terus pendukung-pendukungnya juga dapat semua, layar, speaker, baterai gitu. Jadi ya dari saya sih itu aja, dan bakal saya balikin lagi ke teman saya lagi cuy. Oke cuy, jadi dari beberapa hal yang sudah direview tadi, performa, kamera, dan juga speaker, kalian bisa simpulkan sendiri apakah pad ini termasuk sempurna. Kalau menurut saya ini tablet atau pad yang hampir sempurna. Kenapa saya bilang hampir? Karena memang ada beberapa hal yang seharusnya itu ada menurut saya ya. Kalau ini bisa pakai jaringan seluler atau ada kartunya, wah ini perfect banget, perfect parah ini pad ya. Cuman overall ya dari performa tadi, desain, performa, layar, speaker ini udah sangat gawendeng banget ya. Udah sangat enak sekali teman-teman ya. Jadi ini buat kalian beliin anak, ini sudah sangat oke. Yang penting bukan masalah harganya. Ini sangat worth it teman-teman ya. Sangat-sangat rekomendasi buat kalian yang memang cari pad untuk main game, nonton film, sosmed. Ini sudah sangat-sangat oke. Jadi kurang lebih itu aja review yang bisa kami berikan pada Xiaomi Pad 6 kali ini. Bisa kami beri nilai ini pad yang hampir sempurna teman-teman ya. Dengan harga juga tidak terlalu mahal, ini sudah sangat-sangat oke buat kalian beli. So langsung aja buat yang mau beli bisa langsung klik di marketplace masing-masing, karena ini nggak akan saya jual, ini milik pribadi. Oke, itu aja bisa kami sampaikan. Saya Juna dan juga Yamaru mengucapkan banyak terima kasih atas supportnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, kasih komen untuk kemajuan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di review gadget selanjutnya.